Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa bersama kami JGP Angkatan 9 DKI Jakarta. Bersama saya Suprati Setiawati dari SDN Pegangsaan 207. Dengan saya Bunga Indah Rahayu dari SMK Hang Tuah 1 Jakarta. Dengan saya Selvia Indrayani dari SDNS Kristen 6 Penabur Jakarta. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Silvi. Selamat sore Bu Prapti. Apa kabar hari ini, Bu? Baik sekali, walaupun mungkin suaranya agak berbeda ya Bu, tetap saya bersuka cita sore hari ini. Semangat dan cepat sembuh ya Bu ya. Amin. Saya dengar ini coaching. Ya betul Bu, nanti saya akan melakukan coaching dengan Ibu Indah. Oke baik. Sebelumnya saya mau informasikan dulu bahwa proses coaching Ibu bersama coaching nanti akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian coaching. Jadi yang saya akan nilai adalah apakah proses coaching nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana nanti Ibu Silvi sebagai coach itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang memancing ide-ide dari coaching. Lalu saya juga akan mendengarkan bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Silvi ajukan. Nah, semuanya itu nanti saya akan nilai juga berdasarkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Gitu ya Bu ya. Nah, sebelum nanti Ibu mengadakan coaching, saya akan bertanya dulu ya tentang proses coachingnya nanti. Kompetensi apa yang ingin Ibu Silvi gali dari proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya gali untuk proses coaching hari ini bersama waktu dan kamar, kita hadiran penuh sehingga itu yang pertama, sehingga saya nanti bisa menemukan kata kunci untuk menggali potensi dari coaching seperti itu. Lalu kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini saya ingin lebih spesifik mengembangkan di mana saya bisa menemukan kata kunci atau menggali potensi yang dari si coaching sehingga coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada dari dirinya sendiri sehingga coaching itu merasa yakin dan mampu untuk menjalani. Jadi itu pertanyaan terakhir, apa indikator ketercapaian atau tujuan dari yang diinginkan dari proses coaching nanti? Indikator menurut saya coaching merasa mampu menemukan solusinya dari permasalahan yang ada dan dia merasa yakin bahwa permasalahan ini dapat diatasi dengan solusi yang telah dibicarakan bersama yang pada sore hari. Ibu, semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar ya. Sekian dulu kegiatan observasi kali ini. Nanti kita lanjut dengan proses coaching. Selamat sore Bu Indah. Sore Bu Selfie. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat, bahagia, dan ceria. Ya, saya senang sekali melihatnya. Senyum cerianya itu membuat saya jadi semakin semangat gitu loh. Tapi ngomong-ngomong, Bu Indah, hari ini kan kita punya waktu tidak lama ya, sekitar 15 menit. Ada hal apa yang ingin dibicarakan ya? Nah, pada sesi ini saya ingin bercerita Ibu mengenai guru-guru di sekolah saya. Nah, guru-guru di sekolah saya itu kebanyakan kalau ngajar itu masih menggunakan metode-metode lama, ceramah. Jadi membuat anak-anak bosan ketika di kelas. Makanya banyak anak-anak yang kadang tidak mencatat, kadang juga tidur gitu. Karena mereka masih menggunakan metode yang kurang variatif dalam proses pengajaran ini. Nah, kalau begitu sebenarnya apa yang Ibu Indah harapkan dari pemirsa-pemirsa yang ada dari sekolah itu berdasarkan dekat ini capai di sore hari ini? Oke, baik. Yang ingin saya capai itu dalam sesi coaching kali ini itu saya ingin mengajak guru-guru lain untuk menggunakan media-media kreatif gitu, media-media yang sedang sesuai dengan zamannya ya. Lihat, bukan sekarang sudah ada
kuisis atau wortel biar pembelajaran di kelas itu lebih menarik gitu. Begitu. Kalau dari kami, kalau dari skala 1 sampai 5, guru di tempat Ibu itu yang sudah bisa menggunakan media itu kira-kira ada di poin berapa ya? Poinnya sendiri menurut saya guru-guru itu masih di poin 5 sampai 6 sih, Bu. Ya, itu 1 sampai bersatu. Iya, dan terus dari poin 1 sampai 10 mereka tuh masih di tahap 5 sampai 6. Berarti sebenarnya sudah lumayan juga ya. Nah, menurut Bu Indah, selama ini sudah ada perubahan atau kegiatan apa yang dilakukan oleh sekolah sehingga membuat guru-guru yang tadi Bu Indah sampaikan mungkin senior supaya bisa menjadi menggunakan media yang menarik buat Anda? Sebenarnya tuh di sekolah kadang ada sesi ada supervisi ya, setiap tahun kan pasti ada supervisi, terus ada kadang lokal karya gitu. Itu juga kan mengajarkan guru-guru bagaimana membuat media kreatif ketika di kelas, supaya di kelas itu anak-anak lebih aktif lagi gitu. Terus juga diajarkan metode-metode yang lebih variatif gitu. Cuman tadi balik lagi ke individu guru itu masing-masing. Ada juga yang sudah mau menerapkannya, ada juga yang masih belum seperti itu, Bu. Berarti sebenarnya Pendekatan lagi gitu ke guru-guru tersebut. kalau boleh tahu hal seperti ini sudah terjadwal atau belum nih? Iya, sudah terjadwal, Ibu. Harusnya kan di supervisi kan sudah terjadwal ya, 1 tahun 1 kali. Terus setiap tahun itu kita ada namanya seminar atau lokakarya. Berarti kalau untuk pengembangan dalam hal ini, berarti tadi yang Ibu Indah harapkan adalah guru-guru supaya lebih menggunakan metode yang variatif Iya, atau media variatif gitu, agar di kelas itu suasananya aktif gitu, membuat siswa aktif gitu dan lebih kreatif lagi. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, yang sudah sering dipakai oleh mayoritas sendiri di empat sekolah Hindu itu yang mana nih? Biasanya sih masih kan di setiap kelas ada proyektor ya, Bu. Biasanya menggunakan proyektor atau pakai metode ceramah aja gitu, Ibu. Nah, tapi untuk ada beberapa guru yang sudah menerapkan pakai media kreatif seperti puisis atau wortel gitu, tapi itu cuma bisa dihitung jari, guru-gurunya paling 1-2 gitu. Ini sebenarnya dari sekolah Ibu sudah baik ya, ada lokakarya, hanya tinggal tadi kembali ke pribadi individunya. Balik lagi ke pribadi individu guru masing-masing, mau tidak mengupgrade skillnya dalam mengajak siswa aktif di dalam KBM-nya seperti itu. Nah, tadi Ibu Indah sebagai guru penggerak pasti kan juga memberikan perubahan buat sekolah ya. So, nah tugas kita juga Bu Yan sebagai guru penggerak mengajak guru-guru lain untuk bergerak bersama kita. Betul sekali. Mau bersama diri ada kerja yang bisa bersama bekerja dengan Bu Indah. Untuk rekan sejawat ada Bu. Iya. Ya, untuk itu kira-kira adakah hal yang bisa dilakukan atau progres yang bisa dilakukan terkait untuk pengembangan rekan-rekan guru yang diterapkan sehingga untuk kemarin mau menggunakan metode yang kreatif dalam pembelajaran itu? Ya, selain tadi adanya lokakarya atau seminar, nah, saya juga kan kita sebagai guru penggerak, kalau kita dapat ilmu di pendidikan kita, terus kita share ke mereka ya, dengan diseminasi ke mereka, tapi bukan di tahap itu saja, jadi kita harus mendatangi mereka satu persatu, mengajak secara individu gitu, Bu. Kalau ngajak secara ramai mungkin mereka apaan sih gitu, jadi ada tahap pendekatannya secara individu gitu, Bu, agar mereka mau, oh ternyata enak juga ya pakai media ini, metode Bu seperti Bu Indah gitu. Jadi mereka tergerak, akhirnya mulai ikut menggunakan media atau pakai metode-metode yang lebih variatif lagi seperti itu, Bu. Berarti sebenarnya Bu Indah dan tidak ada organisasi yang memiliki visi yang sama untuk menggunakan metode yang bervariatif tadi sudah melakukan hal yang baik sebenarnya. Jadi Bu Indah, menurut Bu Indah sendiri, hal yang perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan menurut Bu Indah, apakah pendekatan tadi kalau dari skala 1 sampai 10
kira-kira pendekatan yang dilakukan sampai di skala berapa ya Bu hasilnya? Untuk ini kan masih ada proses juga Bu ya, nggak cuma berhenti di sini saja. Saya juga masih proses pendekatan ke mereka, karena kan pendekatan itu nggak secara instan ya Bu ya, jadi harus butuh proses. Kalau dari skala sih ini masih di tahap 7 Ibu. Ya, pengennya sih dari 1 sampai 10, pengennya sih kalau bisa 9 sampai 10. Mantap. Nah, berarti kalau begitu Bu Indah apakah sudah merasa yakin bahwa ini adalah salah satu langkah yang Bu Indah akan lakukan terus atau ada hal lain? Saya yakin sih kalau misalnya kita dari individu kita sendiri untuk mengajak teman-teman lain, dari hati ke hati ngobrol begini begitu gitu, saya yakin teman-teman yang lain juga akan mau gitu Ibu untuk mengikutinya. Juga didukung oleh kepala sekolah apalagi gitu. Berarti tadi ada 2 perbandingan ya yang Ibu Indah sampaikan. Disabilitasi secara bersama-sama dan satu lagi secara pendekatan dan hati. Menurut Bu Indah tadi yang lebih efektif itu yang mana tadi? Kalau dua-duanya menurut saya efektif sih Bu. Ya, untuk yang lebih berjalan, ya harus berjalan berbarengan, nggak boleh satu persatu. Tapi yang lebih efektif di antara 2 tadi yang lebih cepat untuk mencapai seperti yang Bu Indah harapkan tadi? Lebih kayak pendekatan individu sih Bu. Gitu. Namun itu butuh waktu juga karena kan guru di sini nggak cuma dihitung jari, ya itu lebih dari 10 guru di sini gitu Bu. Baik, dan apa yang sudah Bu Indah lakukan sebenarnya merupakan salah satu langkah untuk menuju ke pembelajaran yang bervariatif. Nah, kemudian dari sini menurut Bu Indah sendiri, apakah Bu Indah akan tetap melanjutkan untuk melakukan pendekatan kepada guru-guru ini? Insya Allah tetap Ibu, biar kan tugas kita sebagai CGP kan tadi ya mengajak guru lain atau teman sejawat yang lain bergerak bersama kita gitu. Jadi walaupun di minggu-minggu sekarang itu masih belum terlihat pencapaiannya, tapi saya masih akan bergerak gitu, tetap mengajak mereka gitu. Dan tapi alhamdulillah ya. Nah, mungkin ada trik lain, mungkin tidak secara kelompok besar, tapi mungkin apakah di tempat ini juga ada mungkin tahun mata pelajaran, mungkin seperti itu, apakah bisa? Ada Ibu ya, ada perkumpulan kan Turning Mapel ya. Saya sendiri kan mengampu mapel bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia di sini kan ada 3, makanya saya mulai dari perkumpulan guru mapel itu dulu. Ya, seberapa efektif kira-kira kalau Indah mengajak rekan-rekan yang pernah ikut? Oh, di mapel saya sendiri kan saya emang sudah mencoba di mapel saya di bahasa Indonesia. Itu sih guru-gurunya sudah aktif untuk mengikuti atau melihat saya menggunakan metode yang saya terapkan di kelas, dan mereka support dan pengen ikutan gitu. Contohnya kan saya menggunakan metode TTS ya, TTS tapi pakai aplikasi Pajel.org, ada webnya. Nah di situ anak-anak tinggal membuat TTS ya, lalu secara berkelompok mereka pengganti kelompok lain menjawab TTS tersebut. Nah itu guru-guru bahasa Indonesia di saya yang 2 orang itu juga sudah mulai menerapkannya, dan itu efektif sih di kelas seperti itu. Berarti Bu Indah sudah mendapatkan teman lagi untuk berbagi ke teman yang lain. Berarti sudah mendapatkan teman, artinya Bu Indah sendiri tugasnya lebih ringan sebenarnya, ada enggak? Nah jadi untuk tahap berikutnya, kira-kira Bu Indah akan melakukan apa kira-kira? Nah, untuk tahap berikutnya, nanti saya akan melakukan selain kolaborasi dengan guru mapel, nanti saya coba ingin kolaborasi dengan guru-guru yang lain gitu ya Ibu ya. Dan kolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah gitu, agar mendapat dukungan secara penuh. Seperti itu. Kira-kira Bu Indah dalam waktu mungkin 3 bulan ini atau berapa lama targetnya supaya ingin melihat ada perubahan yang luar biasa Bu Indah, kalau boleh tahu? Iya, targetnya sih 1 sampai 2 bulan ini Bu. Ya betul. Mantap. 1 sampai 2 bulan berarti ya nanti kita bertemu lagi kira-kira 1 sampai 2 bulan yang Bu Indah harapkan ada perubahan gitu Wis. Oke. Nah dari pembicaraan kita sore hari ini, apa yang Bu Indah sudah dapatkan? Ya, dari coaching kita di hari ini, saya mendapatkan solusi
atau dukungan masukan dari Ibu tadi ya. Jadi tidak hanya guru mapel saja saya di bidang saya bahasa Indonesia, tapi juga saya harus bekerja sama dengan stakeholder terkait baru ke guru-guru mapel lainnya seperti itu. Ya, bagus sekali Bu Indah. Semoga apa yang Ibu Indah harapkan dan rencanakan bisa berhasil ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu Selvi. Sama-sama. Iya, Bu Sylvie, kita berjumpa kembali ya. Ya, Bu. Di kegiatan pasca observasi ini, saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu Sylvie ya. Yang pertama, menurut Bu Sylvie, apa yang tadi sudah dilakukan atau sudah berlangsung dengan baik dalam pelaksanaan coaching tadi? Menurut saya tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta Ibu. Jadi saya mengikuti tahapan-tahapan yang ada di alur tirta, dan kemudian saya berusaha untuk memancing coaching, menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Baik, saya tadi juga sudah mencatat ya Bu ya, apa-apa yang saya lihat, saya observasi dalam proses coaching Ibu dengan coaching tadi. Ya betul bahwa tadi sudah terjadi alur tirta, jadi saya sudah melihat bahwa coaching sudah terbuka bercerita kepada Ibu Sylvie sebagai coaching, lalu coaching juga sudah menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Sudah baik Ibu ya. Nah berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Sylvie gali sebagai coach dalam kegiatan coaching dalam supervisi untuk demikian? Saya merasa perlu mengembangkan untuk kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot Ibu. Karena kadang-kadang pertanyaan berbobot itu supaya coach sendiri bisa mengungkapkan hal-hal yang dirasa sebagai masalah dan akhirnya dia bisa menemukan solusi dari dirinya sendiri. Itu yang masih ingin saya kembangkan lagi. Baik. Ya memang betul Bu Sylvie, kegiatan coaching ini memang kita memerlukan latihan lebih sering lagi karena tidak bisa dalam waktu 1-2 kali kita melakukan coaching kita bisa lancar ya. Memang kita perlu keterampilan, dari keterampilan itu bisa kita dapat dengan selalu berlatih dan selalu melakukannya. Oke, sukses untuk Bu Sylvie ke depannya ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu Sylvie. Selamat sore. Selamat sore Bu Prapti. Nah, gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan coaching ya Ibu ya? Ya, nanti saya akan melakukan coaching bersama coach saya. Oh iya, dengan Bu Sylvie ya Bu ya? Iya, betul. Nah sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya dulu ya Ibu ya? Iya. Nah ketika coaching nanti, Ibu jangan lupa menerapkan prinsip, 3 prinsip di coaching ya Ibu ya. Yang pertama ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, yang ketiga ada memaksimalkan potensi. Nah, yang ketiga itu jangan lupa penerapannya ketika proses coaching dengan Bu Sylvie nanti ya Ibu. Iya. Nah selanjutnya pada sesi coaching nanti, Ibu kan sebagai coach dan Bu Sylvie kan sebagai coachnya. Nah nanti akan saya amati ya Ibu. Iya, dan nanti juga akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya. Dan ini nanti rubrik penilaian itu apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta, lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu nanti Bu Sylvie, dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Bu Prapti tanyakan kepada Bu Sylvie nanti. Ya. Oke, di rubrik penilaian itu nanti yang harus yang saya nilai nanti yang pertama itu ada kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini Ibu? Ya, pada coaching yang nanti akan saya lakukan, saya akan menerapkan kompetensi presence, yaitu kehadiran di penuh saya,
dengan mendengarkan cerita secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar bisa menggali potensi dari coach saya. Itu ya, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, potensi atau kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi dari coach Ibu, Bu Selvi nanti? Jadi nanti saya akan lebih menekankan pada memberikan pertanyaan berbobot agar nanti coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah ini ya pertanyaan terakhir. Di kegiatan observasi kita, di kegiatan pra-observasi kita, indikator yang bagaimana yang Ibu Prapti inginkan dalam tercapaian proses coaching nanti? Dari coaching nanti, indikator keberhasilan atau ketercapaian yang saya inginkan adalah saat coach saya nanti bisa menemukan sendiri langkah-langkah pemecahan masalah atau solusi dari masalah yang dihadapinya. Jadi solusi itu berasal dari coach saya sendiri. Oke, baik, tadi itu 3 pertanyaan di kegiatan pra-observasi kita. Semoga nanti proses coaching Ibu Prapti bersama coach Ibu Bu Selvi berjalan lancar ya Ibu. Baik, Terima kasih. selesai. Ya, selamat sore Bu Selvi, apa kabar? Selamat sore Bu Prapti, kabarnya hari ini baik dan semoga saya segera sehat. Amin. Katanya Bu Selvi mau cerita nih, ada cerita apa? Iya nih, saya lagi agak sedih nih Bu. Kan ceritanya tuh gini loh. Di sekolah saya itu kalau boleh dibilang guru-gurunya kan banyak guru-guru muda, guru milenial. Secara teknologi mereka itu menguasai. Kemudian sekolah kami juga fasilitasnya juga memadai. Tapi sayangnya teknologi yang ada itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Sehingga pembelajarannya itu ya begitu-begitu saja, hanya ceramah itu. Itu terus terang membuat saya gimana ya, sedih. Sementara anak-anak zaman sekarang itu kan lebih senang dengan kegiatan yang bervariasi, yang menggunakan teknologi, begitu. Ya, jadi dengan perbincangan kita ini yang diharapkan oleh Ibu Selvi itu apa kira-kira? Ya setidaknya guru-guru ini bisa menggunakan teknologi yang ada di sisi pendanaan pembelajaran dan tidak monoton hanya ceramah begitu. Jadi ada perubahan gitu ya Bu ya? Ya betul. Ya, lebih bervariasi. Nah, tadi sekali lagi perubahan apa yang ingin Ibu harapkan dari guru-guru tadi? Perubahan cara mengajar mereka supaya guru-guru bisa menggunakan metode tidak hanya ceramah. Jadi perubahan yang Ibu harapkan adalah perubahan metode dan selain metode Menggunakan teknologi yang ada karena ya media belajarnya supaya bervariasi seperti itu. Oke, baik, Bu Selvi. Nah, dari pengamanan inisiasi dalam pengamanan Bu Selvi tentang kondisi pembelajaran dengan tadi, kalau ideal kan menggunakan metode media yang bervariasi, so ada di level 10 berarti ya ideal. Nah, kalau yang ada di sekolah Bu Selvi kira-kira level berapa? Mungkin masih di level 6 kali ya Bu. Baik. Lalu Bu Selvi ingin meningkatkan ke level berapa kira-kira? Harapannya sih ya 9 lah kalau misalnya gitu. Oke, nah untuk mencapai level 9 tersebut, kira-kira usaha apa yang bisa dilakukan oleh Bu Selvi? Ada perubahan, ada perubahan dari 6 ke 9 kan? Pastinya bukan saya sendiri ya Bu, karena pasti berat sekali kalau saya sendiri yang berjuang. Karena saya melihat sebenarnya banyak juga guru-guru yang mampu menggunakan teknologi yang ada. Tapi itu tadi, mungkin mereka males ya, atau merasa pengen menikmati yang nyaman, atau mungkin yang penting materi selesai. Ya kalau saya sendiri saya rasanya berat ya Bu. Gitu ya. Apa kira-kira yang bisa dilakukan? Mungkin mengajak teman-teman yang sudah bisa itu bersama-sama mau menggunakan media pembelajaran yang bervariasi ya. Bagaimana cara Ibu mau ngajak mereka? Pastinya saya mungkin belum dukungan, gak bisa sendiri kan saya sebagai guru. Pasti perlu kepala sekolah ya yang bisa membimbing untuk mengarahkan supaya
teman-teman guru yang punya potensi ini memaksimalkan potensi mereka dan media pembelajaran yang ada. Selain kepala sekolah, kira-kira bisa mengajak severan. Selama ini kalau yang di tempat kami itu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah itu yang berperan ini. Bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah ya untuk melakukan pendekatan-pendekatan terhadap guru-guru tempat ini. Selain melakukan pendekatan, usaha apa lagi yang kira-kira bisa Ibu eksplor atau Ibu lakukan, Ibu gali di sekolah? Ibu, selama ini sebenarnya sekolah kami sudah cukup banyak pelatihan yang diberikan ya Bu. Itu tadi kembali kepada dirinya, mau tidak mereka menggunakan itu dalam pembelajaran yang ada. Nah, rencana bisa ke depan dalam waktu beberapa waktu ke depan, apa yang akan dilakukan? Harapannya sih ke depan ini saya mungkin akan menghadap ke kepala sekolah untuk membicarakan terkait hal ini. Karena saya merasa sayang fasilitas yang ada tidak dimaksimalkan dan mungkin anak-anak itu juga merasakan kejenuhan bagi beberapa guru yang melakukan pembelajaran hanya dengan metode ceramah. Oke, kapan kira-kira Ibu mulai mau berbicara dengan mungkin besok Bu, ya secepatnya lebih baik. Mantap Ibu, iya betul ya, jadi lebih cepat lebih baik kayak gitu kan. Langsung aksinya langsung bisa dilaksanakan Ibu ya. Nah, berarti nanti besok atau minggu depan kita bisa berjumpa kembali dengan video sempit dan saya bisa menanyakan bagaimana apakah rencana itu sudah bisa terlaksana atau belum gitu ya. Oke, semangat Bu Selvi, nggak ada kata terlambat dan ingat prinsip kita semua yang kita beri penggerak, tergerak, bergerak dan menggerak. Semangat selalu Bu Selvi ya. Nah, kira-kira dari perbincangan ini apa yang bisa Ibu terus dikatakan? Jadi besok saya akan ke kepala sekolah untuk sharing terkait hal ini supaya kami semua bisa bersama-sama satu hati untuk bisa menggunakan media pembelajaran yang baik sehingga metode yang digunakan dalam mengajar bukan hanya dengan ceramah saja tapi bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, amin. Ya, oke. Baik, senang sekali bisa berbincang dengan Ibu Selvi dan semoga yang Ibu rencanakan dapat segera dilaksanakan. Selamat sore Bu Selvi. Terima kasih Bu Prapti. Sehat selalu juga buat Ibu. Ya, baik Bu Prapti, tadi setelah sesi coaching tadi yang saya perhatikan ya, tadi kan Ibu sudah menerapkan coaching dengan coachnya Bu Selvi ya Ibu ya. Nah, apa yang sudah dilakukan saat coaching tadi Bu? Ya, saya merasa senang dalam proses coaching tadi karena antara saya sebagai coach dengan coach sudah ada keterbukaan gitu ya. Jadi saya sudah mau bercerita banyak. Kemudian saya merasa sudah terbangun alur tirta. Jadi tujuan coaching tadi, kemudian identifikasi pasal, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah tercapai dalam proses coaching tadi. Coach saya sudah berhasil menemukan dan menggali potensinya lalu menemukan solusi dalam permasalahannya. Ya, berarti terkait indikator ketercapaian itu sudah dipenuhi dari alur tirta tadi ya Ibu ya? Iya, kalau menurut saya begitu Ibu. Baik. Oke, ini catatan hasil supervisi saya. Tadi yang saya lihat juga Coach Bu Selvi sudah mau terbuka ya? Sudah mau cerita ke Ibu, terbuka dengan permasalahan yang dia hadapi di sekolahnya, seperti itu. Nah, untuk kompetensi nih Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, untuk kompetensi saya sendiri kan, saya ingin mengembangkan lebih memahami proses alur tirta supaya saya bisa melaksanakan proses coaching atau praktik coaching dengan lebih baik lagi, lebih lancar dan lebih bisa menggali potensi dari coach saya, begitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu ya. Sama Ibu dengan pasca observasi kita. Ya, sampai bertemu lagi di besok-besok atau di lain waktu ya. Iya, terima kasih Bu Indah. Sampai ketemu. Selamat sore Bu Indah.
sore Bu Selfie. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik dan sehat Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Baik juga, alhamdulillah ya. Dan hari ini Bu Indah akan melakukan coaching dengan Ibu Prapti ya. Ya betul, nanti saya akan melakukan coaching dengan Bu Prapti Ibu. Ya. Nah, nanti sebelum Ibu Indah melakukan coaching dengan Ibu Prapti, kita akan melakukan diskusi dulu terkait rubrik wilayah dan diskusi nanti kita akan diskusi dulu yang pertama, apakah nanti dalam bukit penilaian ini yang pertama, apakah dalam proses coaching nanti sesuai dengan Andrew Tirta, itu yang pertama. Yang kedua, tentang pertanyaan berbobot, karena mengingat pertanyaan berbobot ini sangat penting digunakan untuk mengerti dan coach mau mengutarakan apa yang menjadi masalahnya. Sehingga Ibu Indah sebagai coach mampu mengenali kata kunci yang diperlukan. Dan sehingga prinsip coaching, di mana ada 3 prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, di sini itu poin pertama untuk penilaian. Nah, yang kedua, hal yang ingin saya tanyakan dalam hal coaching sore ini, kompetensi apa yang sebenarnya akan Ibu Indah kembangkan? Ya, untuk kompetensinya sendiri saya ingin mengembangkan kompetensi saya pada presence atau kehadiran penuh ya Ibu. Iya. Lalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya. Oke, baik Bu Indah. Nah, pertanyaan saya yang ketiga, indikator ketercapaian dalam tujuan pengembangan yang Ibu Indah inginkan itu seperti apa ya, kalau boleh tahu? Nah, saya ingin nantinya coach saya itu dapat terbuka kepada saya, menceritakan masalah-masalah yang ia hadapi. Lalu setelah bercerita, dia akhirnya dapat menemukan solusinya sendiri, seperti itu. Oke, baik Bu Indah. Semoga nanti proses coachingnya bisa berjalan lancar dengan Ibu Prapti. Sampai ketemu nanti ya setelah coaching. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bu Indah. Selamat sore Ibu Prapti. Selamat sore Bu Indah. Gimana nih kabar Ibu hari ini? Baik sih, tapi saya ada masalah yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Ya, kalau boleh tahu apa sih masalahnya Ibu Prapti? Ya, begini Bu Indah. Saya kan termasuk baru di sekolah. Tapi saya juga jadi penggerak begitu ya. Nah, di sekolah saya ini anak-anak tuh kadang merasa mengeluh gitu, karena merasa guru-guru itu mengajar begitu-gitu saja, kurang bervariasi, tidak ada yang baru atau berbeda gitu ya. Padahal kan di sekolah itu banyak sarana-prasarana yang bisa kita pakai gitu ya. Ada teknik sekolah, ada alma, ada laboratorium, ada proyektor begitu. Tapi itu tadi guru-guru itu masih mengajar dengan metode yang lama, yaitu metode ceramah. Oke, berarti pada sesi coaching kali ini yang ingin Ibu harapkan ketika setelah coaching itu apa Ibu? Ya, saya inginnya ada perubahan dalam cara mengajar guru-guru di sekolah ini. Ya, gitu. Baik. Berarti Ibu inginnya ada perubahan ya ketika proses pembelajaran. Nah, itu kalau boleh tahu perubahan dalam apa ya Ibu? Ya, misalnya metode pembelajarannya, kemudian media pembelajarannya minimal mereka menggunakan PowerPoint gitu ya, tapi tidak gitu. Jadi mereka masih berpusat pada buku, kemudian dengan metode ceramah, kurang memaksimalkan media yang ada atau sarana yang ada di sekolah begitu. Oke, berarti dari pengamatan Ibu sendiri, kalau ada di tahap level ya Ibu, kalau di level 1 sampai dengan 10, berarti level-level guru Ibu itu ada di level berapa Ibu? Iya, dalam penggunaan medianya ya? Iya, jadi kalau terhadap media kebetulan memang guru-guru itu kan memang masih merasa belum mampu menggunakan media-media, jadi mungkin masih di level 2 Ibu. Berarti mau itu dari level 2 itu tujuan Ibu atau keinginan Ibu itu ingin ditingkatkan ke level berapa?
yang saya ingin minimal ke level 7. Minimal mereka mampu menggali potensi mereka gitu ya, mau belajar menggunakan misalnya memakai quizzes, kemudian belajar menggunakan Canva, aplikasi Canva untuk diajar, membuat tempat kerja siswa ya, dan lain-lain. Atau minimal mereka mengajar tidak hanya di kelas, tapi mereka bisa mengajar di koridor begitu, anak belajar sambil berkreasi atau berkeliling di kebun sekolah begitu. Nah, itu yang saya harapkan sebetulnya. Jadi di sekolah ibu sendiri itu sarana prasarannya sudah memadai sebenarnya Bu ya? Yang sepenglihatan saya itu begitu, sudah ada laboratorium IPA, ada laboratorium komputer, ada kebun sekolah juga ada kebun toga begitu ya, tanaman obat dan tanaman obat keluarga begitu. Jadi sebetulnya banyak sekali sumber belajar yang kami gunakan. Oke, baik. Ya, tadi saya mendengar sarana prasarana sudah cukup memadai, sebenarnya sudah ada banyak sarana, namun tinggal guru-gurunya dari individunya, mereka tinggal melaksanakannya saja. Nah, usaha ibu sendiri, usaha apa saja yang akan ibu lakukan untuk menciptakan perubahan yang ibu inginkan? Ya tentu awalnya saya melakukan pendekatan individu dulu ya ibu ya. Jadi saya mendekati 1-2 orang yang punya visi yang sama untuk adanya perubahan di dalam sekolah kami begitu. Ya, sudah baik sekali ya usaha-usaha yang nantinya akan ibu laksanakan. Nah, selain itu ada strategi-strategi lain ibu? Ya, saya sebetulnya inginnya nih supaya guru-guru di tempat kami itu meningkat levelnya. Selain tadi saya melakukan pendekatan pribadi, saya juga ingin berkonsultasi dengan kepala sekolah saya dan tentu bagi pembiayaannya benar untuk bisa melaksanakan workshop begitu, bimbingan kepada guru-guru yang tadi mungkin mereka merasa tidak ada perubahan karena belum punya kemampuan gitu ya. Mungkin mau ada tapi kemampuannya belum. Nah, saya sih inginnya, rencana saya berkonsultasi dengan kepala sekolah seandainya memungkinkan kami bisa melaksanakan workshop begitu, workshop bimbingan teknologi atau bimbingan tentang bagaimana sih melakukan pembelajaran yang bervariatif begitu ini. Ya baik. Berarti selain dari stakeholder atau kepala sekolah, ada lain rekan-rekan yang bisa membantu ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, ada beberapa guru yang punya visi dan misi yang sama serta punya kemampuan IT yang baik begitu. Nah, mereka sih mau membantu saya begitu. Baik. Berarti selain kepala sekolah ada teman-teman rekan sejawat. Berarti nanti terjalin kolaborasi ya ibu ya? Iya, dari itu keinginnya begitu. Iya. Nah, untuk itu rencananya kapan mau dilakukan kolaborasi tersebut ibu? Ya sesegera mungkin ya Winda, supaya nanti liburan semester ini. Jadi supaya nanti semester genap itu sudah ada perubahan di dalam metode akan acara pembelajaran yang ada di sekolah kami. Iya, semoga tujuan ibu tercapai ya dari sesi coaching kita hari ini. Nah, apa sih yang ibu dapatkan dari sesi coaching kita pada hari ini? Ya Bu Indah, saya senang sekali bila mendengarkan cerita saya dan ternyata dari bincang-bincang kita saya akhirnya muncul ide-ide apa yang saya lakukan. Tapi dengan harapan saya sudah ada di sekolah. Baik, oke. Senang sekali ya bisa berbincang dengan Bu Prapti. Semoga ke depannya sekolah ibu bisa sesuai dengan tujuan yang Ibu Prapti sampaikan tadi. Amin. Terima kasih Bu Indah. Ya, terima kasih Bu Prapti. Halo Bu Indah, kita berjumpa kembali setelah acara coaching dengan Bu Prapti. Bagaimana perasaan Bu Indah? Perasaan saya setelah meng-coaching Bu Prapti tadi ya, saya senang ya Bu ya, mendengarkan cerita Bu Prapti, masalah Bu Prapti, dan pada akhirnya ya, Bu Prapti dapat menemukan solusinya dari masalah yang ia hadapi begitu Ibu. Saya pun terus senang ketika melihat dan kita melakukan coaching dengan Bu Prapti. Nah, tadi ngomong-ngomong dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Indah ketika melakukan coaching dengan Bu Prapti, boleh diceritakan ke saya
apakah sudah sesuai? Jadi menurut saya sih saya sudah sesuai menggunakan alur Tirta tadi Bu ya, dalam proses coaching saya dengan Bu Prapti tadi seperti itu. Ya, berdasarkan pengalaman saya juga tadi, Ibu Indah sudah baik dan sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Ibu Indah juga bisa melakukan percakapan yang nyaman sehingga coach merasa mau terbuka dan bisa menemukan masalahnya sendiri. Akhirnya solusinya dan dengan percaya diri coach ingin melakukan tindakannya yang dari hasil yang dilakukan tadi dari percakapan dengan Bu Indah. Nah, Bu Indah, kalau boleh tahu, adakah kompetensi lain yang ingin Ibu Indah kembangkan dari coaching pertemuan berikutnya? Untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan di coaching selanjutnya ya Ibu, itu saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot agar nanti coach lebih bisa menyampaikan atau menyalurkan masalah-masalah yang dihadapinya dengan terbuka kepada saya seperti itu. Baik Bu Indah, saya rasa percakapan kita untuk Pak Pra dan Pasca ini sangat baik. Dengan proses coaching, karena dalam coaching ini kita harus selalu belajar bagaimana untuk mengenal dan menjadi pendengar yang aktif. Ibu Indah semoga ke depannya semakin mampu untuk melakukan proses coaching. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya Ibu Indah ya. Selamat sore.